Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evidence-based dalam praktik kebidanan. Lotus Berg. Dosen pengampu Ibu Kasmayani, SS Temkep. Nama, Nur Wakia Hafid. NIM B23065537. Kelas 02E. Prodi S1 Kebidanan. Universitas Mega Buana Palopo. Nama Lotus Berg mungkin masih asing di telinga sebagian orang. Namun, ada satu ciri khas dari metode persalinan yang satu ini. Melahirkan merupakan proses yang sangat berharga bagi ibu dan buah hati. Itu sebabnya, seorang ibu tentunya akan menyusun persiapan persalinan dengan sebaik-baiknya, termasuk memilih jenis persalinan terbaik bagi buah hati. Belakangan ini, muncul sebuah tren metode melahirkan yang dikenal dengan nama metode Lotus atau Lotus Berg. Ya, Lotus Berg adalah salah satu jenis metode persalinan. Lotus Berg adalah metode persalinan yang membiarkan tali pusat bayi terlepas dengan sendirinya sehingga plasenta tidak langsung lepas dari tubuh bayi setelah kelahiran. Pada metode persalinan ini, tali pusat bayi sengaja tidak dipotong setelah lahir untuk menjaga hubungan antara plasenta dengan bayi. Tali pusat yang dibiarkan masih menempel di pusar bayi nantinya akan terlepas sendiri secara alami, mengutip dari Intuitive Birth. Waktu lepasnya tali pusat bayi dapat bervariasi, tetapi biasanya berkisar antara 3 hingga 10 hari tergantung dari kelembapan udara. Lotus Berg adalah metode persalinan yang biasanya dilakukan saat ibu melahirkan di rumah sakit. Setelah dilahirkan, biasanya plasenta yang dibiarkan melekat pada bayi selama beberapa hari ditempatkan dan disimpan di dalam wadah. Saat memandikan bayi, plasenta juga ikut dibersihkan lalu dikeringkan. Mengurus bayi yang lahir dengan metode ini mungkin memberikan tantangan tersendiri. Ini karena jika bila ingin memindahkan bayi, otomatis Anda juga harus memindahkan plasentanya secara bersamaan. Apa yang perlu dipersiapkan dan tips sebelum menjalani proses melahirkan? Persiapan melahirkan dengan metode Lotus Berg tak jauh berbeda dengan proses melahirkan biasa. Ibu hamil tetap harus memeriksakan kehamilan dan berolahraga agar persalinan lancar. Yang utama adalah memilih dokter yang punya pengalaman dengan metode Lotus Berg. Persiapan lainnya termasuk menyediakan wadah plasenta yang aman sembari menunggu tali pusat putus dengan sendirinya. Ibu tetap bisa menyusui langsung dengan tali pusat tetap menempel pada plasenta. Plasenta juga butuh perawatan khusus karena telah menjadi jaringan mati sehingga bisa membusuk. Misalnya dengan memberikan garam dan minyak esensial. Manfaat metode Lotus Berg. 1. Membantu melancarkan atau memudahkan proses kelahiran bayi. 2. Asupan darah dan makanan dari plasenta bisa lebih banyak. 3. Menurunkan kemungkinan terjadinya cedera pada pusar bayi. 4. Proses penyembuhan tali pusat bisa lebih cepat. 5. Kesejahteraan emosional bayi lebih terjaga. 6. Cara menghormati kehidupan antara bayi dengan plasenta dan tali pusat selama kurang lebih 9 bulan berada di dalam kandungan bersama. Resiko Lotus Berg. Infeksi. Plasenta mengandung darah dan rentan terhadap infeksi yang dapat menyebar ke bayi. Sesaat setelah bayi lahir, plasenta berubah menjadi jaringan mati karena sudah tidak bisa lagi mengedarkan darah. Hal ini membuat bakteri lebih mudah berkembang biak di jaringan mati dan akhirnya membusuk. Oleh karena itu, plasenta biasanya dibuang sesaat setelah proses melahirkan. Bila Anda memutuskan untuk menggunakan metode Lotus Berg, dokter atau bidan biasanya akan memantau secara hati-hati terhadap kemungkinan terjadinya infeksi. Penyakit kuning.
Terlalu lama menunda pemotongan tali pusat juga dapat meningkatkan risiko bayi mengalami kelebihan bilirubin sehingga bayi berwarna kuning, jaundice. Hal ini disebabkan pasokan darah berlebih yang diperoleh dari tali pusat. Bayi yang dilahirkan dengan metode Lotus Birth kemungkinan akan membutuhkan waktu perawatan lebih lama dan perhatian ekstra setelah lahir. Prosedur Lotus Birth. 1. Tali pusar dan ari-ari dibiarkan menempel. Setelah bayi lahir, ia akan ditempelkan di dada atau perut orang tua bersama ari-arinya. Setelah itu, ari-ari akan dipindahkan ke wadah atau selimut untuk diletakkan di dekat bayi. 2. Pemeriksaan kondisi kesehatan. Dokter memeriksa beberapa bagian penting dari tubuh bayi. Pemeriksaan tersebut meliputi lingkar kepala, mulut, kelamin, anggota tubuh, detak jantung, pernapasan, hingga berat dan panjang bayi. 3. Pemisahan tali pusar dan ari-ari. Ari-ari yang berada di dekat janin akan dibiarkan mengering. Untuk menghilangkan bau amis yang mungkin muncul, bisa diberikan ramuan herbal seperti tea tree oil, daun rosemary, atau daun mint. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.